dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang itu adanya penerimaan terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah serta indahnya kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Kali ini kita akan membicarakan tentang saum. Silakan dibuka di LKS itu halaman 39 ya. Di LKS halaman 39. Silakan dibuka. Ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pertemuan kita pada hari ini dengan tenang ya. Sudah dibuka belum? Supaya bisa menyimak halaman 39. Kita mulai dengan pengertian saum ya. Menurut bahasa, saum berasal dari lafaz soma yasumu sauman wasiyaman. Jadi saum itu berasal dari lafaz soma yasumu sauman wasiyaman. Masdarnya ada dua. Artinya menahan atau mencegah. Menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, saum adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Maksudnya yang membatalkan saum, ya, mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelam atau terbenamnya matahari, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ulangi. Menurut istilah, saum adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan saum, mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah, anak-anakku semua, dalam sehari-hari atau dalam keseharian, saum biasa disebut dengan puasa. Ya, mayoritas menyebut saum itu puasa. Puasa hari apa? Puasa. Nah, sebetulnya puasa itu berasal dari kata upawasa. Di puasa itu berasal dari kata upawasa. Upawasa itu adalah bahasa Sanskerta, yaitu bahasanya kitab orang Hindu, yaitu kitab Veda ya, kitab Veda itu bahasanya bahasa Sanskerta. Arti dari upawasa adalah pengendalian diri yang harus dilakukan oleh umat Hindu. Misalnya pada Siwaratri. Jadi pada Siwaratri itu harus dilakukan pengendalian diri. Pengendalian diri di sini adalah menahan makan, minum, kadang-kadang gerak juga ditahan. Kalau duduk aja, tidak boleh berdiri, tidak boleh berjalan, duduk saja. Tidak makan, tidak minum. Itu yang dimaksud pengendalian diri. Sedangkan yang dimaksud Siwaratri adalah hari suci yang dirayakan oleh semua umat Hindu. Nah, umat Hindu biasa mengadakan upawasa pada hari Siwaratri. Nah, setelah kita mengetahui akar kata dari upawasa itu, karena kita ini sebagai seorang muslim, ya sebaiknya Ibu anjurkan ya kita menggunakan kata saum. Jadi tidak puasa lagi tapi saum. Karena kalau puasa itu berasal dari bahasanya orang Hindu ya, kitab Hindu. Itu kitab Veda. Sedangkan saum itu ada di Al-Qur'annya, di hadisnya kata-kata saum. Ada siam, ada saum gitu. Ini firman Allah
yang menerangkan bahwa saum itu dimulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Nih, firman Allah itu pada surat Al-Baqarah ayat 187. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Kita ulangi lagi ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimmus siyama ilal lail. Artinya, wakulu, makanlah, asyrabu, dan minumlah kalian, hatta sehingga yatabayyana lakum, jelas bagimu, al-khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Summa, kemudian atau lalu, atimus siyama, sempurnakanlah saum, ilal lail, sampai malam. Awal malam adalah tenggelamnya matahari. Jadi ini dalil untuk pengertian saum menurut istilah ya. Ini dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya macam-macam dan hukum saum. Ternyata saum juga ada beberapa macamnya. Yang pertama, saum wajib atau saum fardu, yaitu saum yang wajib dikerjakan dan apabila ditinggalkan berdosa. Misalnya saum Ramadan, saum nazar, dan saum kifarat. Jadi ada 3 macam. Ada 3 macam yang termasuk saum fardu atau saum wajib, yaitu saum Ramadan, saum nazar, dan saum kifarat. Yang kedua atau B adalah saum sunnah, yaitu saum yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Misalnya saum pada hari Senin dan Kamis, saum Arafah, saum Asyura. Untuk lengkapnya nanti akan kita pelajari pada saum-saum sunnah. Yang ketiga adalah saum haram. Jadi ada juga saum haram, yaitu saum yang bila dikerjakan itu berdosa. Seseorang saum tidak dapat pahala tapi berdosa karena dia mengerjakan saum yang haram. Contohnya, saum yang haram itu contohnya saum pada 2 Id, Idul Adha dan Idul Fitri, dan hari-hari tasyrik. Yang keempat ada lagi saum makruh, yaitu saum yang bila dikerjakan tidak berdosa, tapi bila ditinggalkan mendapat pahala. Itu saum makruh. Misalnya saum dalam rangka menjemput Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, itu saum makruh. Yang ketiga kita lanjutkan syarat saum. Syarat itu ada 2 macam. Ada syarat wajib. Syarat wajib saum yaitu syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan saum. Jadi bila ada atau bila sudah ada beberapa syarat yang menjadi syarat wajib, maka dia wajib saum. Yaitu beragama Islam, baligh, berakal, dan berakal sehat, kemudian suci dari haid dan nifas, serta mampu atau kuat untuk saum. Jadi bila ada orang yang dia agamanya Islam, dia sudah baligh, berakal sehat,
kemudian suci dari haid dan nifas, dan mampu kuat melaksanakannya, maka dia wajib saum. Tapi kalau kurang salah satunya saja tidak ada di antara yang 5 ini, maka berarti tidak wajib saum. Misalnya di keluarganya dia itu beragama Islam, tapi belum balik, maka dia tidak wajib saum. Misalnya anak kecil ya, dia agama Islam, dididik Islam, tapi masih kecil belum balik, maka dia belum wajib. Kalaupun dia saum itu untuk pelatihan. Kemudian misalnya dia itu Islam, balik, tidak haid, tidak nifas, kuat tapi tidak berakal, dia juga tidak wajib. Jadi kalau sudah tercakup ada yang 5 ini, maka dia wajib saum. Syarat yang kedua adalah syarat sah saum, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar saumnya sah menurut syariat Islam. Yaitu syarat sah itu dia beragama Islam, kemudian mumayyiz, masih ingat mumayyiz? Dulu waktu kelas 7 ada mumayyiz ya, masih ingat? Mumayyiz itu adalah seseorang yang sudah bisa membedakan yang baik dan dari yang salah, yang hak dengan yang batil. Dia sudah tahu, meskipun belum balik, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Itu disebut mumayyiz. Kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat pada waktu yang tidak dilarang untuk saum. Jadi kalau ada salah satu di sini, maka salah satu dari 4 ini tidak terpenuhi, maka dia tidak sah saumnya. Misalnya dia beragama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, tapi saumnya pada hari yang dilarang, maka tidak sah saumnya. Begitu juga dia beragama Islam, mumayyiz, waktunya tepat, tapi dia itu sedang haid atau melahirkan nifas, maka meskipun dia saum tidak sah. Jadi harus keempat-empatnya ada, baru sah. Selanjutnya adalah rukun saum. Rukun saum itu hanya ada 2. Rukun saum yang pertama niat, jadi harus niat. Rasulullah bersabda bahwa setiap amal ibadah itu harus disertai niat. Ini sabdanya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya al-a'malu, setiap amal itu binniyati, disertai niat. Wa innama, dan sesungguhnya likulli, pahala. Li ini di sini artinya pahala. Likulli imri'in, untuk seseorang itu manawa, tergantung pada yang ia niatkan. Jadi kalau seseorang dia saum supaya mendapat hadiah, maka pahalanya itu mendapat hadiah, bukan hadiah dari Allah. Tapi kalau ikhlas karena Allah, maka kenapa saum? Karena ada perintah Allah. Itu namanya karena Allah. Maka Allah yang akan memberi pahalanya. Jadi anak-anakku sekalian, siapa saja yang akan saum harus niat. Niatnya itu harus sebelum terbit fajar, kecuali saum sunnah. Kalau niatnya misalnya saum Ramadan, saum wajib, dia niatnya sesudah terbit fajar,
tidak sah. Ya, tidak sah. Tapi kalau saum sunnah itu boleh. Nanti akan kita lihat. Nah, ini sabda Nabi yang mengharuskan niat saum itu sebelum terbit fajar. Malam yajma'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Gitu. Nah, mari kita baca ulangi lagi. Malam yajma' as-siyama. Kalau disatukan jadi malam yajma'is siyama. Barang siapa yang tidak menetapkan niat untuk saum qabla fajri sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada atau tidak sah saum baginya. Tapi anak-anak mungkin tidak paham ya bahwa niat itu pekerjaan apa, nak? Niat pekerjaan hati atau pekerjaan lidah? Niat itu pekerjaan hati atau pekerjaan lidah? Ada yang menjawab, alhamdulillah, pekerjaan hati ya, berarti mulutnya tidak usah ikut-ikutan. Jadi di hati sudah cukup, saya mau saum di hati, sudah. Ini diriwayatkannya oleh imam yang 5. Siapa saja imam yang 5, silakan buka mustolah. Silakan buka mustolah. Masih ingat? Yang 5 itu adalah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. 5 orang. Nah, ini untuk saum sunnah diperbolehkan niat setelah terbit fajar. Itu adanya di Bulughul Maram nomor 676. Nanti silakan oleh anak-anak ditulis di buku lalu foto. Perlihatkan ke ibu ya. Tulis. Nah, kan udah lihai mencari hadis di Bulughul Maram. Lihat saja. Bukan halamannya tapi nomor hadisnya 676. Yang kedua, rukun saum itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan saum. Jadi tadi yang pertama harus niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan saum. Dalam saum ada yang disebut waktu imsak. Anak-anak pernah kan mendengar imsak. Dalam saum ada yang disebut waktu imsak, yaitu beberapa saat menjelang subuhnya. Maksudnya imsak itu adalah waktu untuk berjaga-jaga agar jangan sampai ketika fajar atau adzan berkumandang masih makan. Kalau keasikan kan tidak ada imsak, terus saja makan, pas adzan baru wah. Gimana tuh? Nah, makanya diadakan untuk berjaga-jaga sendiri ada waktu imsak. Tapi waktu imsak itu kalau memang terlambat ya masih boleh makan minum. Nah, sebagai contoh dari Rasulullah mengisi kekosongan beberapa saat menjelang azan subuh atau yang disebut waktu imsak, Rasulullah itu biasanya mengisi waktunya itu dengan membaca Al-Quran. Jadi bukan dengan bercanda, bukan dengan yang lainnya, tapi dengan membaca Al-Quran. Rasulullah biasa baca Al-Quran antara 40 sampai 60 ayat. Ya. Itulah yang kita pelajari sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai tentang saum. Silakan anak-anak baca ulang, terutama ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, pengertiannya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.